Tamamo no Mae. Tamamo no Mae adalah tokoh legendaris dalam mitologi dan cerita rakyat Jepang. Dalam Otogizoshi, kumpulan prosa Jepang, ditulis selama periode Muromachi. Tamamo no Mae diceritakan sebagai selir Kaisar Konoe yang bertahta dari tahun 1142 hingga 1155. Ia dikatakan sebagai wanita paling cantik dan pintar di Jepang. Tubuh Tamamo no Mae secara misterius mengeluarkan wangi harum dan pakaiannya tidak pernah lusuh atau kotor. Tamamo no Mae tidak hanya cantik, tetapi ia berpengetahuan luas dalam berbagai bidang ilmu. Walaupun ia terlihat baru berusia 20 tahun, tak ada pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya. Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat ia jawab, mulai dari mengenai musik hingga agama dan astronomi. Kecantikan dan kecerdasannya membuat setiap orang di istana kekaisaran kagum dengannya. Kaisar Konoe juga sangat mencintainya. Kaisar Konoe mencurahkan semua cintanya kepada Tamamo no Mae, hingga pada suatu waktu Kaisar tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Kaisar berkonsultasi dengan sejumlah besar biksu dan peramal untuk mencari penyebab penyakit yang dideritanya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki jawabannya. Pada akhirnya, seorang peramal bintang bernama Abe no Yasuchika mengatakan kepada Kaisar bahwa penyebab penyakitnya adalah Tamamo no Mae. Yasuchika menjelaskan bahwa Tamamo no Mae adalah seekor kitsune yang menjelma menjadi wanita muda dan cantik. Majikannya adalah seorang daimyo jahat yang sengaja membuat Kaisar sakit agar dapat merebut tahta Kaisar. Setelah mengetahui dirinya sedang diincar, Tamamo no Mae menghilang dari istana. Kaisar memerintahkan panglima perang terkuat waktu itu, yaitu Kazusa no Suke dan Miura no Suke, untuk memburu dan membunuh rubah kitsune jadi-jadian itu. Setelah sempat berhasil menghindar dari para pemburu, kitsune muncul dalam mimpi Miura no Suke dalam wujud Tamamo no Mae yang cantik. Kitsune tahu bahwa dirinya akan dibunuh oleh Miura no Suke pada keesokan harinya dan memohon agar nyawanya diampuni kali itu. Miura no Suke akhirnya menolak. Pagi keesokan harinya, para pemburu menemukan rubah di dataran rendah Nasu. Miura no Suke memanahnya hingga makhluk ajaib itu terbunuh. Tubuh rubah berubah menjadi batu pembunuh atau Seso Seki yang dapat mencabut nyawa siapapun yang menyentuhnya. Arwah Tamamo no Mae berubah wujud menjadi Hoji dan menghantui batu tersebut. Menurut legenda, batu di Nasu terus dihantui oleh Hoji hingga diusir oleh seorang biksu bernama Geno. Hoji mengancam Geno ketika biksu itu sedang beristirahat di dekat batu pembunuh. Geno melakukan ritual pengusiran hantu dan memohon agar Hoji mau diselamatkan. Hoji akhirnya menyerah dan bersumpah tidak akan menghantui batu itu lagi. Legenda Tamamo no Mae dijadikan inspirasi cerita no Seso Seki atau batu pembunuh dan kabuki yang berjudul Tamamo no Mae. Sekian untuk pembahasan Tamamo no Mae kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.